Kisah yang kita sering dengar bagaimana bangsa Israel diperbudak di Mesir berapa tahun? 430 tahun. Lalu kemudian Tuhan kirim Musa ke Mesir, tujuannya jelas, membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Lalu tujuannya juga jelas, yaitu ke tanah Kanaan. Boleh katakan amin? Ini cerita sekolah minggu, tapi kita mau belajar dari cerita sekolah minggu. Katakan amin. Tetapi begitu bangsa Israel itu diambil Musa dari Mesir, dikeluarkan, masuk padang gurun, tujuannya jelas, yaitu tanah Kanaan. Ya? Tapi ternyata mereka hanya putar-putar di padang gurun. Berapa tahun? 40 tahun. Dan kata firman begini, generasi yang dibawa Musa keluar dari Mesir umur 20 ke atas. Umur 20 ke atas semua binasa di padang gurun, kecuali hanya 2 orang yang masuk tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Betapa sulitnya masuk tanah Kanaan, betul. Lalu kemudian ada orang tanya begini, apa itu artinya tanah Kanaan? Oh, itu gambaran dari surga. Oke, saya setuju. Karena apa? Kita ikut Tuhan, tujuan akhir harus surga. Boleh katakan amin? Tetapi kalau Kanaan itu gambaran dari surga, saya mau kasih tahu, surga itu sudah tidak ada perang, tapi Kanaan sampai hari ini masih perang. Kalau gitu Kanaan itu apa yang paling tepat? Paling tepat adalah tanah perjanjian. Boleh katakan amin? Karena Tuhan mau begini para pria, ini khusus pria. Ya, karena yang dibawa Musa itu atas namanya semua pria, sekian ribu pria, berarti bawa keluarganya. Dan Tuhan mau kepriaanmu jangan kepriaan Mesir. Apa itu Mesir? Masih melakukan kompromi dengan dosa, melakukan dosa kayak gak dosa lagi. Tapi Tuhan mau kepriaanmu keluar dari Mesir, kebiasaan dosa, masuk padang gurun Anda. Tapi jangan juga menjadi pria padang gurun yang hanya putar-putar di padang gurun dan gak menghasilkan apa-apa. Tetapi Tuhan mau kepriaanmu adalah kepriaan pria yang masuk tanah perjanjian, tinggal di tanah perjanjian, berdiri di atas tanah perjanjian, dan bahkan menguasai tanah perjanjian. Dan kalau engkau menjadi pria yang berdiri di atas tanah perjanjian, itu yang disebut namanya man of covenant, pria perjanjian. Artinya pria yang sudah siap untuk terima janji-janji Tuhan digenapi. Boleh katakan amin? Nah, potensi maksimal kita sebagai pria, potensi maksimal kita sebagai pria adalah meninggalkan dosa, menang padang gurun, terus berdiri siap untuk terima janji-janji Tuhan. Ini potensi tertinggi bagi seorang pria. Hidupnya tidak kompromi dengan dosa dan menang dengan segala persoalan, dan siap untuk diberkati dengan janji-janji Tuhan. Boleh katakan amin? Jadi sayang begini, perhatikan ini yang kita mau bicarakan ya. Sebagaimana bangsa Israel tidak berhasil masuk tanah Kanaan karena dihambat oleh dosa-dosa mereka. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca itu ada 5 dosa yang menghambat pria mencapai potensi maksimalnya. Saya ulangi sekali lagi, ini poinnya ya, yang kita mau bicarakan. Sebagaimana bangsa Israel tidak berhasil masuk tanah Kanaan karena dihambat oleh dosa-dosa mereka, ya, demikian juga ayat-ayat yang kita baca sekarang ini ada 5 dosa yang menjadi penghambat pria mencapai tanah perjanjian, mencapai berkat-berkat Tuhan, mencapai potensi maksimalnya. Ada berapa dosa? 5 dosa ya. Tapi kelihatannya beberapa wajah tidak percaya. Masa sih cuma 5? Ya, memang beberapa orang wajahmu penuh dengan dosa. Tapi hari ini kita mau bicarakan 5 saja ya. Bilang sebelahmu 5 saja, walaupun 5 saja kita bicarakan. Boleh katakan amin? Tetapi tidak hanya kita bicarakan. Setelah itu, setelah kita tahu ini dosa, kita buat. Karena apa? Ini yang menghambat kita. Boleh katakan amin? Dosa yang pertama adalah ayat 6. Ayat 6 itu mereka melakukan perbuatan jahat.
Jadi dosanya pria yang pertama yang tidak membuat dia tidak mencapai janji Allah, tidak mencapai potensi maksimalnya. Yang pertama dosanya pria adalah perbuatan jahat. Apa? Jahat. Perbuatan Jahat. Ya, coba lihat pria sebelahmu. Kelihatan jahat nggak? Sebab lihat pria jahat itu gampang-gampang susah. Anda pernah melihat pria yang wajahnya serem, matanya garang, rambutnya gimbal, tatunya banyak. Yang tatuan nggak usah tersinggung, belum tentu Anda jahat, ya kan? Tatunya banyak, rambutnya gimbal, matanya serem, garang gitu. Pokoknya betul-betul kelihatan jahat. Begitu dideketin, ternyata memang jahat. Kalau yang begitu gampang, kenapa? Casingnya sudah jelas. Tapi ada pria, rambutnya gelemis, baunya wangi, terus sopan santun lewat depan orang nyuwun sewu, senyum terus, gak kelihatan kalau dia jahat. Woi, ternyata dia penjahat kelamin. Penjahat kelamin? Penjahat kelamin itu ya yang senengannya kelamin, ya kan? Kayak wedus gibas, ya kan? Tahu wedus gibas? Nah, kayak orang sebelah. Silakan Anda mau pilih-pilih atau kanan terserah ya. Risiko ditanggung sendiri, ya gitu. Jadi dosanya pria yang menghambat potensinya, menghambat mencapai perjanjian dengan Allah, itu adalah karena perbuatan jahat. Dan Tuhan melihat kejahatan itu tidak seperti manusia melihat kejahatan, ya kan? Tuhan itu melihatnya sejak begini. Perhatikan di ayat 6 itu ada kata menginginkan. Sudah dilihat? Ada kata menginginkan? Nah, saya mau tanya sekarang, kata menginginkan itu menurut bapak ibu, karena ini ada bapak ibu, tapi saya bapak-bapak aja lah karena tujuan saya tidak. Bapak-bapak, kata menginginkan itu sudah dilakukan belum? Belum. Jadi Tuhan itu melihat sebuah kejahatan justru sebelum dilakukan. Ya, contoh begini sebelum dilakukan itu ya. Sekali waktu saya kembali ke Jogja, terus orang yang jemput saya ke bandara dibawa ke hotel, jemput ke hotel bawa ke gereja. Pokoknya selama 3 hari dia ngurus saya. Di satu perjalanan dia ngomong, Pak Isan, saya dulu sebelum ikut seminar pria itu Pak, saya termasuk pria yang jahat. Saya kaget. Orang ini ganteng, melankolis, baunya wangi, ya, dan sopan. Ayat keluar dari mulutnya ternyata jahat. Ganteng ini, ya. Bilang sebelah, apalagi kamu, ganteng ini kan. Ternyata jahat. Terus saya tanya, apa kejahatan? Saya kalau bawa mobil diserobot orang, saya pasti marah. Selamat tinggal yang begitu juga banyak. Di Wonosobo juga ada. Masa diserobot mau marah, kewajah. Saya tiap hari Pak maki-maki orang di jalan karena diserobot orang. Dan di dashboard saya ini Pak, saya selalu taruh kelereng. Tahu kelereng? Neker, gundu. Buat apa? Lempar orang Pak. Jadi saya kalau marah banget itu Pak, tak ambil kelereng, tak lempar orang itu. Kaca mobilnya pecah dan dia nggak tahu. Saya mau kasih tahu sama Anda, naruh kelereng belum lempar itu sudah jahat. Karena padahal di rumah dia ada buat lempar orang kok. Jadi Tuhan itu ternyata melihat kejahatan itu sejak begini loh. Menjadi sebuah rencana di pikiran, menjadi sebuah niat di hati. Baru niat dan merencanakan itu sudah dosa. Termasuk pendeta loh, kalau lagi jengkel sama jemaat, langsung setting khotbah judulnya Aku Mengasihimu. Terus cari ayat-ayat yang nanti minggu bisa buat nyerang itu jemaat, ya kan? Nah, baru cari ayat aja, walaupun itu ayat suci, jadi kejahatan juga. Jemaatnya di sana, dia ngadepnya ke sana, saudara, tapi jadinya satu dia nggak saudara. Itu namanya khotbah kejahatan. Jadi saya mau kasih tahu, kalau di ruangan ini ada pendeta suka pakai ayat nyindir jemaat, Anda penjahat di
Khotbah itu nggak usah nyindir-nyindir. Jemaat miliknya Tuhan, yang bisa buat jemaat bertobat ya firman Tuhan, bukan sindiran. Gitu. Bilang sama sebelahmu, jangan pura-pura gak ngerti ini. Definisinya sekarang, nah ini yang penting yang kita harus segera buat. Definisi sebuah kejahatan di mata Tuhan. Yakobus 3 ayat 16. Ayat itu berkata begini, Yakobus 3 ayat 16. Ayat itu berkata demikian, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi iri hati dan ego itu seperti dua sisi mata uang. Orang ego pasti iri, orang iri pasti ego. Makanya mulai sekarang stop iri hati, stop juga ego, mementingkan diri sendiri. Boleh katakan amin? Sebab ini adalah muaranya kejahatan, ya. Jadi ternyata begini, sebuah kejahatan di mata Tuhan itu definisinya, ya. Boleh ditulis ya. Definisi sebuah kejahatan di mata Tuhan berdasarkan ayat ini, Yakobus 3 ayat 16 ini, ya. Definisi sebuah kejahatan di mata Tuhan, ya. Titik 2. Apa saja yang kita lakukan, walaupun itu baik, bukan nggak baik, tapi baik, ya. Apa saja yang kita lakukan, walaupun itu baik, tapi kalau tujuannya, muaranya hanya untuk kepuasan diri sendiri, ego sendiri, nafsu sendiri, itu adalah sebuah kejahatan. Saya ulangi sekali lagi. Definisi sebuah kejahatan di mata Tuhan adalah apa saja yang kita lakukan walaupun itu baik, tapi kalau tujuannya hanya untuk memuaskan diri sendiri, adalah sebuah kejahatan. Boleh katakan amin? Contoh begini. Sekali waktu saya melayani ke Gorontalo, KKN 3 hari. Hari kedua saya diajak jalan-jalan ke pastori, ke gereja, ya, dari hotel diambil. Terus kemudian di gereja itu anak mentor saya itu tunjuk, anak rohani saya tunjuk begini, Father, dia tunjuk dari kejauhan seorang pria. Dia ini kalau pimpin pujian bagus sekali. Pokoknya dia kalau sudah naik mimbar itu suasana surga turun penuh, jemaat bersuka cita, jemaat luar biasa. Kira-kira, ya. Tapi kalau orang lain yang naik nggak terjadi seperti itu. Kira-kira menurut kamu penyebabnya apa? Oh ya, karena begini, Father, dia ini koordinator tim profetik. Jadi semua pemusik, semua WL, semua singer, semua tamborin, semua choir itu ada di bawah otoritasnya dia. Jadi kalau dia dapat giliran jadwal naik mimbar, dia akan setting sedemikian rupa. Dia pilih pemusik-pemusik yang bagus, pilih choir yang bagus, singer yang bagus, tamborin yang bagus untuk mendukung penampilannya dia. Jadi saya mau kasih tahu begini, termasuk pelayanan. Kalau Anda bertujuan supaya Anda kelihatan lebih hebat dari orang lain, supaya Anda diberi nama nomor 1, Anda hanya memuaskan ego sendiri, itu adalah penjahat di ladang Tuhan. Makanya begini, ayo apa saja yang kita lakukan termasuk pelayanan. Kalau kita bisa lakukan apa saja hanya supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Gak usah nuntut pujian orang, gak usah nuntut terima kasih, gak usah. Kalau itu ada di hatimu, Anda jahat di mata Tuhan. Pokoknya semua yang Anda lakukan harus rela hanya untuk Tuhan. Boleh katakan amin? Itu yang Anda lakukan. Anda membangun kerajaan Allah. Tapi kalau semua kepentingan kembali kepada diri sendiri, Anda penjahat di ladang Tuhan. Saya tahun 2002 itu jadi ketua wilayah. Periode berikutnya saya tidak jadi apa-apa, gak masalah. Periode berikutnya saya dicari sama, kalau lagi PD pasti tahu, Desa Rodano. Ini saya terus suruh pulang ini, kemana-mana bangun sangkar mas, rumah sendiri dilupakan. Sampai lupakan saya pernah diajak
saya masuk lagi di organisasi. Buat saya begini, mau di organisasi, mau di panggung, mau di bawah, mau di mana saja, tujuannya hanya satu, supaya Tuhan dipermuliakan. Boleh katakan amin? Termasuk di rumah kita, di pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, semua tujuannya hanya satu. Karena kalau tidak bertujuan kepada diri sendiri, itu penjahat di ladang Tuhan. Termasuk di rumah kita. Ini ada anak-anak kecil, ibu-ibu, tapi saya harus tetap ngomong. Termasuk para pria, bapak-bapak, para pendeta, para senior saya. Mohon maaf, saya tidak ngajari Anda, tapi saya juga nggak mau tutup-tutupi firman Tuhan, ya. Termasuk Anda hubungan seks suami istri. Kalau Anda tidak pernah memikirkan istrimu puas atau nggak puas, yang penting Anda puas. Itu yang saya bilang penjahat kelamin. Hanya memuaskan kelaminnya sendiri tanpa memikirkan kelamin istrinya. Bilang seberang, nggak usah tegang-tegang yang nah, ada di sini tegang di rumah tegang. Sekali waktu Bapak Ibu saya melayani seminar wanita bijak. Itu yang melayani wanita semua, di ujungnya ada yang suami. Ibu-ibu pada datang segerombolan ibu-ibu, Pak Isa, iya. Tolong kalau melayani seminar pria, kasih tahu para pria, Pak. Kenapa? Kami ini terus terang, Pak, masalah tempat tidur. Loh, kenapa? Tempat tidurnya rusak. Saya pura-pura gitu. Enggak, Pak, bukan masalah itu. Masalah hubungan seks, Pak. Kenapa? Loh, jujur aja, Pak. Kami ini hanya aku tak turun sedikit karena tempat ini terlalu kudus. Kalau di sini ada cuma sedikit. Terus terang, Pak, kami hanya capek cebok loh, Pak. Tuh maksudnya ibu-ibu apa? Oh, kami cuma dicerotin, tapi dia nggak pernah cerot. Bilang sebelah, jangan pura-pura goblok ini. Seks itu kudus, tapi nggak boleh buat main-main. Boleh katakan amin? Jadi Anda harus adil gitu loh. Istrimu itu nggak seperti Anda. Kalau pria itu kan begini, seksnya pria itu ada istilah seks seharian. Pengen langsung jadi. Kalau wanita nggak bisa, Pak. Wanita itu perlu dipersiapkan, ya kan? Nggak boleh dilukai. Wah, pagi dibentak-bentak, sore siang dimaki-maki, masaknya nggak enak, ini itu. Terus sore masih dimarahin lagi. Terus malam ditumpahi. Rasanya lihat wanita mulai berebut ya. Ya tetap Anda dilayani karena dia takut, ya kan. Tapi pakai gaya gedebong pisang, ya. Nah, gitu ya kan. Kita udah kecicilan, dia tenang aja. Malah kadang-kadang dicaplek pantat terus betul, kan nggak enak, ya kan. Pak, pakai komunikasi, kita nggak boleh jahat di tempat tidur. Istri itu butuh komunikasi, butuh sentuhan, butuh dipersiapkan. Boleh katakan amin? Coba colek sebelahmu sambil ditakut sedikit gitu. Jangan pura-pura nggak paham. Dan Anda perlu tahu juga, wanita itu ada masanya mati menopause, terus mati haid, mati birahi, ya kan? Pria nggak ada. Pria itu mati beneran baru birahinya ikut mati. Kalau pria itu, nah makanya itu juga harus bijaksana gitu. Amin para pria. Ya, saya sekali waktu disuruh aku seminar, terus ada yang minta konseling. Saya bilang, ibu-ibu yang konseling cantik lagi, masih muda. Saya kira konseling berdua berjam-jam, lama-lama konseling. Ya, kalau pendeta jangan coba Tuhan, ya kan? Nah, akhirnya saya ngomong, dia harus buat teman atau dia buat teman. Akhirnya buat teman. Nah, 4 jam loh saya konseling, wajar. Dan salah satunya dia ngomong begini, Pak Isa, saya sebenarnya kalau bukan karena anak, Pak, sudah gak tahan, Pak, pengen cerai. Loh kenapa? Suamiku tuh keras, Pak. Mulutnya keras, tangannya keras, pokoknya lembutnya sama saya. Itu kalau ada maunya aja. Kalau ada maunya baru lembut. Saya bilang begini. Tapi kalau sudah selesai, Pak, keras lagi. Ya, saya bilang memang begini. Pria yang masih jahat itu biasanya gini. Kalau sini lembut, sana keras.
Tapi kalau sana sudah lembut, nah sini keras lagi. Nah itu saya rasa di sini nggak ada yang begitu. Amin. Adanya di rumah masing-masing. Ayo mulai sekarang jangan menjadi penjahat di tempat tidur, di pekerjaan, di gereja. Semua yang kita lakukan termasuk hubungan suami istri, Tuhan harus dipermuliakan. Amin. Ya, mohon izin saya naik lagi. Yang khusus sudah selesai. Dosa yang kedua, ayat yang ke-7. Dosa yang kedua adalah ayat 7. Dosa yang menghambat pria. Yang kedua adalah penyembahan berhala. Nah, gitu. Penyembahan berhala itu bukan hanya menyembah patung besar, bukan hanya menyembah pohon besar, bukan hanya bikin sesajen. Kalau itu sudah jelas berhala. Tapi yang paling berbahaya itu belum ada barangnya, tapi sudah menguasai pikiran kita. Ya, makanya penyembahan berhala itu Anda tulis artinya penyembahan berhala. Penyembahan berhala adalah satu sistem penilaian. Penyembahan berhala adalah satu sistem penilaian yang kita buat di pikiran atau imajinasi kita. Sekali lagi, penyembahan berhala adalah satu sistem penilaian ya, yang kita buat di pikiran atau imajinasi kita untuk menentukan mana yang paling penting. Untuk menentukan mana yang paling penting. Saya ulangi sekali lagi. Penyembahan berhala adalah satu sistem penilaian yang kita buat di pikiran atau imajinasi kita untuk menentukan mana yang paling penting. Gitu. Terus Anda tulis di bawahnya supaya nggak bingung. Kalau pekerjaan sudah menjadi lebih penting daripada Tuhan, maka pekerjaan menjadi berhala. Gitu, tulis gitu ya. Kalau pekerjaan sudah menjadi lebih penting daripada Tuhan, maka pekerjaan menjadi berhala. Terus apa lagi? Hobi. Hobi yang sudah menjadi lebih penting daripada Tuhan, maka hobi menjadi berhala. Terus apa lagi? Uang. Kalau sampai uang menjadi lebih penting daripada Tuhan, maka uang menjadi berhala. Terus apa lagi? Termasuk pelayanan, ya. Kalau pelayanan itu sudah menjadi lebih penting daripada si pemilik pelayanan itu sendiri, kalau pelayanan gereja, pelayanan penginjilan, pelayanan apapun yang sudah menjadi lebih penting daripada Tuhan sendiri, pelayanan bisa jadi berhala. Makanya sampai hari ini saya tetap bergumul supaya pelayanan saya tidak dipimpin oleh jadwal, tidak dikuasai oleh jadwal, tapi pelayanan saya harus tetap dikuasai oleh Roh Kudus. Boleh katakan amin? Jadwal saya padat sekali Bapak Ibu ya. Tapi saya setiap jam 4 pagi, setengah 5 pagi, saya pasti duduk di kaki Tuhan meraung-raung dan bergumul dengan Tuhan supaya dapat urapan baru dan kekuatan baru. Lebih dari itu supaya saya tetap melekat kepada Tuhan. Boleh katakan amin? Dan pria paling banyak berhalanya. Ada pria kalau pulang kerja langsung rebutan remote televisi sama anak. Mana remote televisi? Bapak mau nonton bola? Enggak, Pi, aku mau nonton SpongeBob. Gak usah, mamamu sudah kayak SpongeBob. Malah mamanya jadi sasaran. Ada orang kalau sudah duduk di depan televisi nggak pernah bisa berdiri. Kenapa? Begitu berdiri penyiarnya ngomong jangan kemana-mana, setelah ini akhirnya duduk lagi. Yang ketawa itu pengalaman. Yang diem aja itu sampai hari ini menjadi berhala. Jadi televisi bisa jadi berhala. Terus apa lagi? Hobi bisa jadi berhala. Ada pria kalau pulang kerja, istrinya sudah nunggu di depan pintu dan berharap dikasih salam, selamat sore mama, terus dicium, dipeluk. Nah saya lakukan itu kalau saya pulang dari luar kota, nggak sama istri ya. Ini enggak, suami istrinya sudah nunggu lama, cuma dikasih tas kerjanya, langsung pria ini nyelonong ke halaman belakang rumah, ya. Terus ngobrol sama piaraannya, ya kan? Mulai nengok ke atas dan kemudian bejo. Terus kalau berangkat kerja selalu pesan begini sama istrinya, mama jangan lupa ya semua burung tolong dibersihkan. Terus dikasih makan ya, kandangnya dibersihin. Iya. Tapi lama-lama istrinya sadar dan ngomong begini, kurang ajar burung-burung ini.
sudah mulai menggeser posisi aku. Rupanya suamiku sudah lebih cinta burung-burung ini daripada aku. Jadi waktu suaminya berangkat kerja, burung-burung itu diturunin semua sama istrinya. Istrinya ambil selang paling besar, nyalakan mesin air, semua burung dibelambir sama istrinya sampai mati semua. Itu mati disangkutin lagi. Pria tadi itu pulang kerja seperti biasa, naruh tas ke istri terus ke halaman belakang rumah ya. Kali ini gak bisa lagi. Kenapa? Burungnya mati semua. Dia panggil istrinya dengan suara keras, "Mama!" Dan istrinya dengan tenang dia datang. Ada apa? Dulu pada waktu kita nikah, tidak ada perjanjian aku ngurus burung-burung itu ya. Hanya satu burung ya. Burung musim ampret itu ya. Oh, itu anakmu ketawa hasil dari burung ya. Istrimu jangan ditambah burung lagi, burung juga bikin pusing ya. Apalagi yang jadi berhalanya pria? Hobi, uang. Uang itu juga jadi berhala. Makanya dulu ada lagu, sekarang sudah nggak dinyanyikan. Coba nanti hari Minggu di gerejamu masing-masing dinyanyikan ini. Dulu ada lagu begini. Apa yang dicari orang uang, ya kan? Masih ingat kan? Kan memang kepala pria itu isinya cuma uang sama seks. Itu kalau ada uang pasti itu seks, biasanya gitu, ya kan? Apa yang dicari orang uang, cuman dibolak-balik, tapi simpel, tapi berkuasa lagu ini. Karena apa? Yang bikin lagu ini pasti penuh harapan. Ya, apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam, uang, 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 uang. Ini kalau buat kur bagus. Pilih bapak ibu ya, pilih bapakku yang gendut-gendut ya, yang gendut semua dijejer-jejer, bener-bener kayak celengan babi. Bukan Tuhan Yesus. Bait 2 cuma diulang-ulang juga. Siapa yang dicari Tuhan? Saya dulu saya bicaranya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya gitu. Siapa yang dicari Tuhan pagi, siang, sore, malam. Sekarang tolongin teman-teman kiri kanan ya, depan belakang sambil ditunjuk ya. Ayo, kamu, kamu. Terus dipotongin sambil katakan begini. Ya mata duita. Makin kejar uang, makin gak bahagia. Tapi makin kejar Tuhan, dapat segala-galanya. Nah, bangsa Israel pada waktu itu, Bapak Ibu, ya, Tuhan marah karena mereka menyembah patung yang namanya Dewa Molok. Nanti Anda lihat di kitab Bilangan sama Ulangan ya. Dewa Molok itu begini, patung tinggi besar, terus kepalanya binatang, badannya manusia, terus kemudian tangannya begini, begitu. Terus di bawah tangan itu ada altar, apinya 1 hari 24 jam tidak pernah berhenti menyala, terus menyala. Nah, persembahan para penyembah Molok itu nggak macam-macam, buah-buahan nggak mau, binatang nggak mau, anggur Perancis nggak mau, salak Bali nggak mau, apel Washington nggak mau, apalagi cuma pisang Ambon nggak mau. Ya. Binatang juga nggak mau, ya, kambing nggak mau, sapi nggak mau, apalagi babi hong juga nggak mau. Pokoknya persembahannya hanya satu, anak yang paling dikasihi. Bayangkan pria-pria Israel yang menjadi penyembah Molok, dia bawa anaknya yang paling dikasihi, dibawa ke Molok mau dipersembahkan. Terus di jalan anak itu tanya begini, kemana papa? Jalan-jalan. Sampai di depan Molok,
Anak itu diikat kakinya. Lupa diikat Pak, sudah diam, nanti kamu tahu sendiri. Diikat semua. Setelah semua terikat, papanya bikin ritual dan ngomong begini, ya. Allah, aku mengasihi engkau lebih dari segala-galanya, termasuk keluargaku. Terimalah ini persembahanku. Anak yang diikat tadi itu masih hidup dilempar, lalu kemudian jatuh ke tangan Molok. Api mulai membakar dia. Anak ini mulai teriak kesakitan, panas papa, sakit papa, tolong papa. Dan papanya nggak boleh nolong, juga nggak boleh pergi. Betul-betul melihat anaknya polanya nggak karuan karena kepanasan dipanggang tadi itu, ya. Papanya harus benar-benar melihat sampai mati, sampai habis di depan matanya sendiri. Mungkin sekarang bapak-bapak ngomong begini, sadis itu Molok, sadis Pak. Dan mungkin Anda juga berkata begini, untung sekarang sudah gak ada Molok. Masih ada Bapak, cuman ganti pakaian sama ganti nama, ya. Namanya bisa pelayanan, namanya bisa bisnis, pakaiannya bisa pekerjaan, bisa buat apapun namanya. Pokoknya intinya begini, apa saja yang kita kerjakan kalau sudah menimbulkan komplain, menimbulkan korban di rumah, nah itu Molok. Banyak anak pendeta jadi nakal karena papanya nggak ada waktu, ya. Makanya saya punya waktu tersendiri untuk keluarga saya. Jadi intinya begini Pak, konsep yang benar dalam hidup ini, ya, yang paling utama adalah Tuhan. Boleh katakan amin? Boleh ditulis ini, konsep hidup yang benar, konsep hidup yang benar. Yang paling utama harus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Siapa yang paling utama? Tuhan. Tapi nomor satu harus keluarga. Saya ulangi sekali lagi, konsep hidup yang benar, yang paling utama Tuhan. Nomor satu adalah untuk apa Anda dipuji-puji orang, tapi kalau istri dan anakmu menderita, buat apa? Ya? Saya sudah memutuskan aku lebih baik tidak diidolakan orang sama sekali, tapi di rumahku istri dan anak-anakku suka sama aku. Aku lebih baik gak dipuji siapa-siapa, tapi kalau aku pulang istri dan anak-anakku berbahagia. Boleh katakan amin? Kok ada orang khotbahnya bagus di gereja, semua jemaat bengong kayak disihir, tapi istri di bawah wajahnya begini. Kenapa? Karena khotbahmu gak sampai di rumahmu, hanya di mimbar yang dirasakan oleh jemaat. Mulut yang sama di rumah maki-maki orang. Terus ada pria ngomong begini, Pak, saya kalau berdoa sampai bisa merinding-merinding loh Pak. Ya kamu jangan di kuburan jam 2 malam juga merinding. Bedanya apa? Masalahnya istrimu juga merinding-merinding sama kamu. Jadi mari kita putuskan begini, dalam pelayanan kita, sebelum siapapun diberkati, istri dan anak-anak kita harus diberkati lebih dulu. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita pelayanan hebat tapi keluarga hancur. Buat apa? Banyak anak pendeta seperti itu loh. Pelayanannya dipuji-puji orang di mana-mana, tapi anak hamil luar nikah. Ngeri yang begitu. Kenapa? Ya karena nggak jadi pria di rumahnya, jadi bapak buat anak-anaknya. Saya punya anak mentor di perbatasan Aceh Medan. Pi, kapan bisa ke sini? Dia telepon. Tahun depan. Waduh, terlalu lama, Pi. Loh kenapa? Di sini butuh seminar keluarga, di mana-mana butuh. Tapi ini masalahnya satu lagi, Pi. Kenapa? Papaku minta kawin. Dia pendeta, anaknya pendeta dampingi papanya yang minta kawin itu. Loh, kenapa gak dikawinkan aja? Kan papamu, mamamu sudah mati. Nanti takutnya Bi kalau dinikahkan nasib istrinya kayak almarhum mama. Loh, kenapa almarhum mama? Dulu pokoknya begini, asal papa naik mimbar khotbah, mama di bawah berdiri juga sambil ngomong begini, bohong, bohong itu langsung mama diangkat masuk kamar. Asal papa berdiri di mimbar, mama berdiri juga, bohong, angkat kamar. Lama-lama mati stres. Bilang sama sebelahmu, jangan pura-pura gak ngerti ini. Amin. Ayo bangun rumah kita lebih dari sekedar pelayanan kita, lebih dari bisnis kita. Boleh katakan amin. Sekali waktu saya di Semarang, saudara, lagi menyampaikan sesi ini, tiba-tiba ada anak muda ya berdiri, Pak Isan, ya. Saya punya papa guru matematika yang luar biasa. Semua murid-muridnya mengagumi dia. Bahkan semua murid-murid yang nganggep papa saya itu adalah papanya. Tapi aku anak kandungnya sendiri nggak pernah merasa punya papa.
Untuk apa? Ayo kita jadi pria yang benar dimulai dari rumah kita. Boleh katakan amin? Dosa yang ketiga, ayat yang ke-9, ayat 8 kita tinggal dulu. Ayat 9, mencobai Tuhan. Apa sih mencobai Tuhan itu? Oh, mencobai Tuhan itu sudah tahu jalan rame, nyebrang jalan, nggak tengok kiri kanan, disamber mobil. Ya benar. Sudah tahu air panas mendidih, dikobok-kobok, jarinya merotoli. Iya benar, itu mencobai Tuhan. Tapi mencobai Tuhan di sini lebih dalam, saudara. Maksudnya gini, ya, ketika Yesus digantung di atas kayu salib, terus kemudian ada sekelompok orang Yahudi dan orang-orang Farisi teriak-teriak dengan nada hina. Dia ngomong begini, hei, katanya kamu anak Allah. Kalau memang kamu anak Allah, coba turun dari atas kayu salib itu, selamatkan dirimu, baru selamatkan kami. Pernah baca ayat itu? Ada ya? Pertanyaannya begini, kira-kira pada waktu Yesus disalib, bisa nggak dia turun dari salib? Bisa, dia Tuhan kok. Mau turun dari atas kayu salib sambil terbang, terus meludahi mereka satu-satu? Ya bisa. Atau tendang kepala mereka satu-satu? Bisa. Tapi kalau Yesus turun dari atas kayu salib, dia mencobai Bapaknya. Kenapa? Karena kehendaknya Bapa, dia harus naik ke atas kayu salib. Boleh katakan amin? Untuk menebus dosa kita semua. Boleh katakan amin? Kehendaknya Bapa, dia harus naik ke atas kayu salib. Kalau dia turun dari kayu salib, berarti dia mencobai Bapaknya. Itu kebenarannya seperti itu. Anda tulis sekarang artinya mencobai Bapa, mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu artinya begini, ya. Ini yang sering dilakukan banyak orang, termasuk pendeta, ya. Dan Anda harus bertobat, apalagi kita harus bertobat. Mencobai Tuhan itu artinya begini, ya. Memaksa Tuhan melakukan apa yang kita kehendaki, tapi bertentangan dengan yang dikehendaki Tuhan. Saya ulangi, mencobai Tuhan itu adalah memaksa Tuhan melakukan apa yang kita kehendaki, tetapi bertentangan dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Saya ulangi, ya. Memaksa Tuhan melakukan apa yang kita kehendaki, tapi bertentangan dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Contohnya begini, Tuhan, berkatilah pekerjaanku. Bisa nggak Tuhan berkati pekerjaan kita? Bisa. Tapi pekerjaan kita bertentangan dengan kehendaknya Tuhan. Memanipulasi data, mereka pajak, KW1 dibilang ori, ya, palsu dibilang asli. Terus kemudian apa lagi? Menyelundupkan barang. Pokoknya semua yang gak cocok dengan kehendaknya Bapa itu mencobai Tuhan. Tuhan, berkatilah pekerjaanku. Tapi kalau Anda diberkati, tidak mengembalikan milik Tuhan, tidak memberi persembahan yang layak, itu semua mencobai Tuhan. Tuhan, sertailah perjalananku. Bisa nggak Tuhan menyertai perjalanan kita? Bisa. Tapi kita bawa motor nggak pakai SIM, itu mencobai Tuhan. Nggak pakai helm, nanti yang nggak pakai helm pasti bingung pulang, ya kan? Nggak pakai helm, goncengan 3, melawan arah, marka jalan ditabrak, juga lampu merah dilanggar, surat sudah mati masih dipakai. Saya ngajar di Sespim Polri di Bandung, kayak ini pria ini, ya. Saya ngomong sama mereka, Anda ini polisi penegak hukum, tapi pelanggar terbesar juga Anda sendiri. Jadi pokoknya kalau sudah berseberangan dengan kehendaknya Tuhan, itu semua mencobai Tuhan. Dan hukumnya, kata firman Tuhan, dipakut ular. Apa itu dipakut ular? Ular itu bicara kutuk, dipakut ular. Semua kekayaan, semua uang yang Anda peroleh dengan cara yang tidak layak, Anda bawa masuk ke dalam rumah, tidak akan berkat dan tidak akan membawa damai sejahtera. Termasuk begini, menikah. Pernikahan yang kudus, tapi ternyata sudah gak kudus, sudah dilanggar kekudusannya, gitu. Dan ternyata menurut survei pemberkatan nikah di gereja itu 90% sudah gak kudus. Berarti yang kudus cuma 10%. Nah ini juga mencobai Tuhan. Makanya berkat ketika tangan pendeta ditumpangkan di atas kepala Anda, berkat tetap turun, tapi nggak bisa nyantol, brojol terus. Kenapa? Pernikahanmu bocor, karena apa? Sudah dilanggar kekudusannya.
Dan lebih dari lagi, saya di Surabaya melayani ini ya, tiba-tiba di Altarpol itu ada pria teriak paling kencang. Terus saya deketin, ada apa? Pak Isa, saya punya anak umur 19 tahun menghamili pacarnya Pak, dan harus nikah diam-diam. Tahun berikutnya anak wanita saya dihamili oleh pacarnya Pak, dan kemudian nggak bertanggung jawab, dia pergi. Jadi dia punya cucu nggak ada bapaknya. Tapi saya sekarang baru sadar Pak, itu karena dosa saya. Saya dulu ketika umur 19 juga menghamili pacar saya yang sekarang jadi mamanya. Jadi kalau Anda menikah tidak kudus, kemungkinan besar nanti anakmu juga akan melakukan hal yang sama, cucumu juga, dan terus akan turun-temurun siklusnya, nggak akan berhenti. Makanya malam ini semua harus dipotong, diselesaikan di sini. Boleh katakan amin? Supaya ke bawah generasi kita kudus, lebih kuat. Intinya begini sekarang, ayo kita belajar hidup apa adanya, nggak usah neko-neko, nggak usah pakai cara yang salah, dan Tuhan sanggup pelihara kita. Amin. Amin. Oh ya, itu dosa yang ketiga. Dosa yang keempat ayat 10, bersungut-sungut. Ini bersungut-sungut dianggap orang banyak anggap remeh loh. Tapi saya mau kasih tahu, bersungut-sungut sama bersinah sama, bersungut-sungut sama membunuh sama, bersungut-sungut sama nyolong sama, bersungut-sungut sama merampok sama. Makanya mulai sekarang jangan remehkan bersungut-sungut. Amin. Bersungut-sungut itu kan cuma begini loh Bapak Ibu, lihat saya. Paling kecil bersungut-sungut begini, begitu melihat sesuatu nggak cocok dia itu begini. Itu berarti sudah bersungut-sungut. Jadi mulai sekarang yang bolak-balik yang sebelum gigimu merodok. Itu bersungut-sungut. Kenapa? Ternyata kalau Anda baca ayat 10 itu, hukumannya orang yang bersungut-sungut itu dibinasakan oleh malaikat. Serem loh hukumannya. Karena apa? Bersungut-sungut itu ada tulis, bersungut-sungut itu dosanya adalah mengkudeta Tuhan. Jadi gak main-main loh bersungut-sungut itu. Sama dengan mengkudeta Tuhan. Loh kok bisa mengkudeta Tuhan? Nah saya kasih gambaran saya. Anda lihat saya ya. Bersungut-sungut, lawannya bersungut-sungut apa? Bersyukur. Nah kalau bersyukur itu menjadi gaya hidup, susah senang tetap bersyukur, mudah sulit tetap bersyukur, diberkati atau belum tetap bersyukur. Hati yang selalu bersyukur itu penuh damai sejahtera. Boleh katakan amin? Kemudian keluar pujian. Dan Allah kita adalah Allah yang bersemayam di atas puji-pujian. Nah, kata bersemayam itu bukan hadir Bapak Ibu. Bersemayam itu artinya berdaulat. Jadi kalau kita bersyukur itu sama dengan hidup di bawah kedaulatan Tuhan, di bawah kekuasaan Tuhan. Jadi kalau kita ada di bawah kekuasaan Tuhan, apapun yang terjadi, baik atau tidak baik, ujungnya pasti kebaikan. Contoh, saya punya teman pendeta di Bekasi. Ketemu saya wajahnya bukan kayak pendeta, tapi kayak pendekar. Salaman, merengut, gak senyum sama sekali, malah ngomong begini, saya lagi pusing bro. Iya kelihatan wajahmu pusing. Kenapa? Ini rumah saya, dan rumahnya itu masih kontrak. Tiba-tiba sama yang punya mendadak mau dijual. Bersyukur, artinya kamu memang waktunya sudah harus punya rumah. Dia tambah cemberutnya lebih kencang. Ya itu masalahnya aku belum punya duit. Sudah gak usah bersungut-sungut, gak usah gelisah. Kamu kan pendeta. Kalau sudah ada kata jual, nanti Tuhan yang siapkan duit. Dia gak bilang amin, dia diem. Seminggu kemudian saya dengar dari Bekasi ke Jakarta naik sepeda motor kecelakaan, tabrak mobil, masuk rumah sakit. Istrinya telepon saya, Pak Isa tolong bantu doa Pak, suamiku kecelakaan masuk rumah sakit dan hari ini Pak dia harus operasi. Loh kok sampai operasi? Separah apa? Giginya lepas 21 Pak. Berarti tinggal 11 ya punya gigi betul Pak ya, tinggal 11 ya. 3 bulan kemudian saya ketemu pria ini tadi, pendeta ini tadi di pesta pernikahan. Dan saya lihat wajahnya lebih ganteng daripada sebelum ditabrak mobil.
Kenapa? Karena sebelum ditabrak mobil, Pak bicara, giginya merongos keluar. Ditabrak mobil rontok semua. Masuk rumah sakit operasi pasang gigi palsu, mingkem. Mingkem aja perlu bemper mobil. Di Lamongan di Manado itu ada seorang pria seumur hidup nggak pernah bisa mingkem, ditendang kuda baru mingkem. Kadang-kadang prosesnya Tuhan itu lewat kaki kuda, lewat bemper mobil, tapi indah pada waktunya. Nah makanya teman saya ini akhirnya suka nyanyi lagu begini. Yesus ada saja, ya juga sih. Terus salaman sama saya, bro, terima kasih ya doanya, rumah itu sudah kebeli. Nah, saya bilang apa? Kebeli kan? Iya, rupanya saya kecelakaan itu ada maksud Tuhan. Jadi pada waktu saya masuk rumah sakit operasi, semua saudaraku datang, keluarga itu semua datang, terus jemaat datang, teman-teman datang, dan yang datang itu semua ngasih berkat. Terkumpul, saya pakai bayar operasi. Sisanya saya pakai bayar rumah itu pas. Berarti lebih banyak sisanya dong? Iya. Tapi tolong bantu doa ya, karena saya harus renovasi. Saya jawab begini, kecelakaan sekali lagi. Maksudnya begini ya. Kalau berkat itu sudah disiapkan di sini, ya, terus Anda datang dari sini menuju berkat, ya kan, berjalan. Terus ada masalah, Anda bersungguh-sungguh, itu sama dengan mundurnya. Maju lagi, ada masalah, marah-marah, oh mundurnya lebih cepat. Tapi kalau hari ini kita berkata, kita ambil keputusan, apapun yang terjadi, aku tahu yang memimpin aku adalah Tuhan. Aku akan tetap bersyukur apapun yang dirasakan. Anda akan sampai kepada berkat itu lebih cepat. Boleh katakan amin? Makanya mulai sekarang dilarang bersungguh-sungguh. Boleh katakan amin? Bersungguh-sungguh itu sama dengan mengkudeta Tuhan. Kalau kita bersyukur, kita ada di bawah kedaulatan Tuhan, begini ya. Tapi kalau bersungguh-sungguh itu sama dengan begini, keluar dari kedaulatan Tuhan, nggak mau terima dengan apa yang diizinkan Tuhan. Itu kira-kira gitu. Kayak gini kira-kira. Di Ambon ada seorang bapak, Pak Yakub namanya. Panen cengkeh, jemur cengkeh sambil nyanyi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Tahu-tahu mendungnya datang, perebet. Pak Yakub nengok ke atas, langsung masukkan cengkehnya cepat-cepat. Tapi 1 jam panas lagi, dikeluarkan lagi, masih nyanyi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Gak lama kemudian mendungnya datang lagi berebet. Pak Yakub mulai nengok ke atas, terus ngomong begini, pelit. Ini sudah ya. Langsung masukkan lagi, terus kemudian 1 jam panas lagi, cengkeh keluarkan lagi, masih nyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Kali ini Bapak Ibu, nggak ada tanda-tanda sama sekali. Yang namanya halilintar, petir, angin, air, geluduk, turun sak rombongan, beres itu. Langsung cengkehnya Pak Yakub ngambang semua. Saya buburkan sampai dia tolak, tinggal dua-duanya sambil lihat ke atas dan ngomong, Tuhan Allah, bisa gak atur cuaca? Kalau Tuhan sing bisa atur cuaca, Tuhan turun jemur cengkeh, beta naik yang atur cuaca. Jadi Anda itu bersungguh-sungguh itu, apapun perkataan Anda itu di telinga Tuhan itu gini, Anda nganggap Tuhan gak becus, terus Anda suruh Tuhan turun, terus Anda mau naik gantikan Tuhan. Siapa kita ini menggantikan Tuhan? Bilang sebelahmu, tahu diri bro. Oh iya, kita ini sama Tuhan dikasih hidung ngadep ke bawah aja, udah puji Tuhan loh ya. Coba kalau hidungmu dihadapin ke atas, terus hujan lupa bawa payung, apa gak gebres-gebres ya? Terus pilot juga susah buatnya gini kan begitu. Untuk hidung aja kita bersyukur. Boleh katakan amin? Satu yang sering kali kita itu nggak bersyukur ya. Kuping kita bisa bangga, aku bersyukur aku jadi kuping karena semua ilmu aku yang dengar menjadikan kita pintar. Mulut juga bangga, aku bersyukur karena aku makanan semua masuknya lewat aku dan gizi dibagi ke seluruh tubuh.
mata. Aku bersyukur karena semua kelihatan indah atau nggak indah, aku yang menentukan. Satu yang nggak pernah kita syukuri, silet. Oh, terima kasih Mas. Ya, padahal itu kalau nggak ada silet coba. Ada orang siletnya mampet masuk angin, ya pasti barokah, ya kan? Bersyukur pak perepet itu, makanya bersyukur juga buat siletmu, ya. Ingat ya, kalau kita bersyukur itu sama dengan mengkudeta Tuhan. Tapi kalau kita bersyukur, kita menyerah di bawah kedaulatan. Jadi mulai sekarang kita dilarang bersungguh-sungguh. Boleh katakan amin? Katakan kananmu bersama saya dan katakan begini bersama saya. Mulai hari ini, saya komitmen tidak bersungguh-sungguh. Sekali lagi, mulai hari ini, saya komitmen tidak bersungguh-sungguh. Kapan? Nanti di parkiran berebut keluar situ kecil. Terus Anda baru dengar firman, terus satu cangkemmu. Terus biasanya lagi diantri makan. Nah ini ya. Pokoknya nanti kalau ada yang bersungguh-sungguh baru dengar nggak usah langsung dia nengok gitu. Termasuk di rumah. Nah ini suami yang bawa istri. Begitu Anda bersyukur. Saya berbaik untuk pria ya. Jadi kalau diingatkan sama istrimu, ya Anda mesti rela. Ya. Jadi istri nanti kalau suamimu mulai bersyukur-syukur, ingat ini yang kita lakukan ini yang menghambat potensi kita, yang menghambat kita ke depan. Ya. Mulai sekarang kita tidak boleh bersyukur. Boleh katakan amin. Dosa yang kelima yang terakhir ayat 8. Percabulan. Apa? Percabulan. Percabulan itu dimulai tidak harus dengan hubungan seks sama di luar nikah, bukan. Tapi buat pria, kamu melihat saja birahimu bergerak. Kata Yesus, itu sudah sudah berdosa. Kamu melihat saja birahimu bergerak. Apa sih birahi bergerak itu? Oh, sorry, kenceng-kenceng. Ngaceng. Orang cilik, makanya aku tadi ngapain dibawa ke bawah. Dan Anda ingin aja, dan saya mau kasih tahu ibu-ibu ditolongin pria ya. Pria itu semua persoalannya ada di mata. Gak peduli ada pendeta atau pendekar atau orang biasa, jemaat atau apapun namanya, semua pria itu sama, termasuk saya. Jadi pria itu kalau melihat wanita punya alamat tetap. Ada yang langsung ke bibirnya, ada yang ke dadanya, ada yang di bokongnya. Para istri nanti boleh tanya suaminya, kalau kamu apanya dulu? Kalau nggak ngaku dia nggak jujur. Kalau saya ngaku sama istri itu supaya dijaga. Karena apa? Mata pria nggak bisa sembuh Pak, lihat wanita nggak bisa sembuh dan nggak bisa ditengking. Kalau pakai istri, mau ditengking ya? Lo Daud itu kurang hebat apa? Daud itu jatuhnya di situ, ya kan? Sore-sore berdiri di soto rumah terus lihat perempuan mandi, ya kan? Lah pria kok lihat perempuan mandi? Pria itu lihat perempuan duduk salah aja, modal mandi cari kesempatan pura-pura jatuhin kunci, gitu ya. Ini bukan saya kan pendek, ini yang tinggi mas. Jadi ya kan, jatuhin kunci lama lagi. Nginceng ya kan. Daud akhirnya jatuh juga, tapi hebatnya Daud ketemu Nathan, ngaku sama Nathan, dimentor sama Nathan. Tapi beda sama si satu lagi, Simpson itu jatuh, ya kan? Berzinah. Terakhir berzinah di Gaza, terus pemimpin Gaza ngomong begini, gembok gerbang kota ini. Besok pagi kita tangkap Simpson. Simpson nggak nunggu besok pagi Pak. Malam itu habis berzinah keluar dia. Pintu gerbang yang di
kunci itu dicabut sak gerbang-gerbang. Ini gerbang kota, bukan gerbang rumah. Anda yang ke Israel pasti sudah tahu ini. Berat ini. Diangkat, dicabut, dipanggul, dibawa naik ke atas gunung, dan itu ternyata jauhnya 70 km. Saya sampai hari ini masih merenung begini. Simpson ini baru berzina, bikin puji. Jadi saya mau kasih tahu, Tuhan masih beri kesempatan loh. Kamu berzina sekarang, nggak langsung dipraktekin sama Tuhan. Bisnismu akan tetap berjalan, pekerjaanmu akan tetap lancar. Kamu tetap menjadi pendeta yang bagus, bisa pimpin organisasi. Tapi kalau nggak bertobat, Simpson dibabat habis, udah sih. Jadi kalau sampai sekarang Anda masih jatuh bangun dalam dosa, setelah dengar firman ini, ada waktunya nanti dibabat habis. Jadi sebelum dibabat habis, malam ini kita harus bertobat. Yang namanya percabulan ini Pak, nggak ada yang tebal. Dan dosa percabulan ini nggak takut sama siapapun, nggak takut sama pendeta, nggak takut sama pimpinan, nggak takut karena ketua sinode pun nggak takut. Saya ini kalau melayani retret pria, salah satu tempatnya itu di retret ya. Habis melayani malam, diajak turun minum angin, digangguin Pak. Mampir dong. Temanku pendeta, badannya tinggi besar. Kalau saya kan besar aja nggak pakai tinggi. Ini tinggi besar. Saya pendeta. Malah dijawab, kebetulan dong pendeta diskon 50%. Kali waktu saya melayani pria di Jawa Barat khusus pendeta. Setelah saya sampaikan sesi ini, saya keluar dari sini. Ada pendeta masih muda keluar dari sana, ketemu saya di tengah. Pak Ishak, saya mau sharing sama Bapak aja boleh? Kenapa? Sudah gak tahan Pak, rumah tanggaku mau hancur, jemaat juga sudah mulai berubah, pelayanan sudah gak karuan. Terus, tapi aku sadar ini akibat dosa aku. Apa dosa aku? Aku selingkuh Pak. Oh, kamu gembala? Gembala Pak. Ketahuan yang dia dipecat kamu. Gini aja, karena kamu nggak ketahuan siapa-siapa ngomong ke saya tolongin kamu. Saya mentor 1 tahun, kamu jangan naik mimbar. Ya, loh nanti ketahuan istri Pak, bukan gitu. Kamu suruh orang khotbah, kamu nggak usah khotbah. Setahun. Kamu selingkuh sama jemaat? Enggak. Loh sama siapa? Ibu mertua. Loh saya begini ini sering ketemu Pak, banyak. Incest juga banyak. Orang tua sama anak banyak Pak. Cuma kan gereja itu kayak tabu kalau ngomong begini, dan akhirnya gereja rusak karena ini. Makanya yang begini Pak harus dibongkar harusnya, supaya gereja itu benar-benar kudus. Saya sekali waktu melayani Ken Pria di Toraja, baru 3 sesi, saya ditegur sama bupatinya karena bupatinya ikut. Pak Ishak, iya Pak Bupati, kenapa nggak dibikin di gereja supaya murah, jadi bisa menjangkau banyak pria ini. Hotel ini mahal Pak, di hotel bintang 5. Ini satu orang 1 hari 500.000 ya. Dan peserta cuma ditaruh 500 itu 3 hari. Nanti kami tahu ya. Kalau dibikin di gereja kan lebih banyak Pak, menjangkaunya lebih murah. Saya cuma ngomong, maaf Pak Bupati, para pria ini bikin dosanya di hotel Pak, makanya kita bawa ke hotel supaya cepat sadar di sini dia berdosa, di sini juga dia sembuh. Nanti kalau sudah sembuh baru dibawa pulang ke gereja. Iya juga ya. Ingat ya, ada 5 dosa yang menghambat kita dan itu membuat kita nggak bisa jalan. Jadi kalau saya peragakan secara visual supaya Anda tahu. Tadi yang main keyboard tadi mana ya? Ada? Yang main musik atau yang main drum, mana yang main drum? Ya penyakitnya pria begitu. Ini yang main drum. Oh kamu dulu sini. Saya mau ngobrol sama kamu. Kamu tetap di situ, kamu di keyboard. Kamu di mana, Pak? Nah, sini. Ya. Namamu siapa? Ben umur berapa, Ben? Berapa anak? Kita bicara 5 dosa, masih ingat? Ya, 1 perbuatan jahat, 2 penyembahan berhala, 3 mencobai Tuhan, 4 bersusu, 5 percabulan. Dan itu semua sifatnya mengikat.
Jadi kayak gini kalau saya peragakannya, ayo kamu turun dulu. Mana aku punya tali? Perbuatan jahat itu sifatnya mengikat pada tangan. Semakin kamu sembunyi, kamu semakin jahat. Oke. Kalau misalnya kejahatan itu diukur dengan ego terhadap istri, ego terhadap siapapun, kamu terlalu. Umur berapa? 32 aja udah jahat tuh. Apalagi yang 52. Yang kedua, jahat. Berhala yang paling ngetren itu sekarang itu adalah HP. HP itu sudah merusak hubungan. Kamu punya berhala? Aman dengan HP? Yang ketiga, mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu kalau saya pakai bahasa kasar begini Pak, minta restu kepada Tuhan untuk melakukan dosa. Kira-kira Tuhan restu ya? Atau begini, lebih kasar lagi, halal gak halal yang penting menghasilkan uang, lakukan. Nah gitu. Gaya hidup yang semau-maunya sendiri. Rapetin. Kamu kerjanya apa Ben? Aman ya? Aman. Yang keempat, bersungut-sungut itu karena fokusnya salah. Fokusnya ke dunia bukan ke Tuhan, makanya mudah bersungut-sungut. Kamu bisa. Ya. Karyawan toko gimana? Ini seragamnya bagus loh. Kayak karyawan toko. Ya, kelima. Yang kelima apa? Pecah bulan. Kamu mau diikat apanya gitu? Dia saya itu jatuh. Nah kayak gini Bapak Ibu, saya itu mengikat kayak gini. Nah kalau di sini ada orang berani berkata begini, untung dari 5 dosa itu 1 pun saya gak punya, malah jadi 6. Kenapa? Bohong gak mungkin ya kan? Mungkin Anda gak bersinah tapi bersungut-sungut ya kan? Mungkin Anda gak bersungut-sungut tapi mencobai Tuhan ya, gitu. Gak luput di sini satu orang pun, malah jadi 7 karena sombong. Dan di sini hanya menggunakan prinsip yang namanya the power of openness, kekuatan keterbukaan. Berarti terbuka 1 sembuh 1, terbuka 2 sembuh 2, terbuka 3 sembuh 3, terbuka semuanya total sembuh dan Anda berjalan bersama Tuhan. Amin. Coba Ben, kamu jalan ke sini sekarang. Nggak bisa ya? Oke, sini. Kenapa usahamu stuck? Kenapa bisnismu muter-muter? Kenapa pelayananmu nggak bertumbuh? Hanya rutinitas. Karena di alam roh Anda ada yang mengikat. Gitu. Makanya mau tidak mau kita harus selesaikan dosa-dosa kita. Boleh katakan amin? Semua yang kita akui, ya, nanti dia sudah ngaku satu, ya kan? Ego, ya kan? Begitu ego itu diakui, itu kayak putus saja. Terus penyembahan berhala, kamu pada berhala? Masalah. Putus. Setiap apa yang kamu akui pasti putus. Makanya jangan nutup-nutup video supaya bosan. Wah ini dosamu apa? Yang kamu akui itu pasti disembuhkan. Setiap yang kamu akui dan kamu bertobat itu pasti disembuhkan. Dan sekarang coba kamu jalan di situ. Saya berani berkata begini,
Semua yang tertutup bakal dibuka. Semua yang stuck bakal dibuat jalan. Amin. Semua yang tidak bisa menjadi bisa. Amin. Kalau dosa diselesaikan. Amin. Kamu boleh lari ke sini. Tidak hanya jalan, tapi mengalami percepatan. Itu sebabnya mau tidak mau, ada yang tahu Anda hidup di mana. Hari ini keputusannya ada di Anda.